Perkenalkan, nama saya Floridayani Simanulang, NPM 1901010252. Di sini saya akan menjelaskan materi MBS dari awal hingga akhir. Nah, materi yang pertama itu yaitu landasan filosofis MBS. Nah, di sini membahas pengertian MBS. MBS itu yang merupakan suatu yang melandasi kegiatan di dalam suatu organisasi dan memiliki harapan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, disinilah yang di filosofis MBS inilah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan materi selanjutnya itu adalah konsep dasar MBS. Nah, di sini bukan hanya memerlukan kepala sekolah, guru, dan juga staf-staf lainnya, tetapi juga peran dari masyarakat dan orang tua sangatlah penting dibutuhkan dalam membangun MBS ini. Dan manfaat MBS ini yaitu untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan dan peluang yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Nah, materi selanjutnya itu tentang karakteristik MBS. Bisa kita lihat dari pengoptimalan cara kerjanya, proses pembelajarannya, pengolahan sumber belajar. Contohnya itu seperti pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan partisipasi dari masyarakat dan orang tua. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional dan juga teamwork. Jadi bekerja sama di sini sangat diperlukan oleh teamwork supaya untuk mencapai tujuan dengan baik. Nah, dan selanjutnya itu kita masuk kepada input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya itu tenaga kependidikan, uang, kepala sekolah, siswa, dan guru-guru dan staf pegawai lainnya. Nah, juga di sini lanjut kita kepada proses. Proses juga merupakan pembentukan dari input seperti proses belajar mengajar, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan yang aman, dan dukungan dari masyarakat ataupun orang tua. Nah, selanjutnya itu masuk kepada output. Output ini adalah hasil dari input dan proses tadi, di mana disitulah hasil yang telah dicapai dari input dan proses. Dan selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya pada fungsi manajemen yang didesentralisasikan melalui manajemen berbasis sekolah. Ada 4 hal penting yang didesentralisasikan, yaitu yang pertama, kekuasaan untuk mengambil keputusan, pengetahuan dan keterampilan, informasi yang diperlukan oleh sekolah untuk mengambil keputusan, dan penghargaan atas apresiasi yang harus ditangani oleh masing-masing sekolah. Nah, yang selanjutnya itu materinya tentang strategi sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Jadi, strategi itu merupakan suatu usaha dan cara untuk mencapai kemenangan atau tujuan dari MBS tadi. Nah, dilihat dari lingkungannya, peluang-peluangnya, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan supaya dan apa juga masalahnya supaya kita dapat menemukan strategi. Nah, untuk menemukan strategi untuk supaya dapat mengimplementasikan MBS itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Nah, materi selanjutnya itu kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan ini sangat penting bagi dalam manajemen MBS. Pengertian kepemimpinan itu ialah kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi agar orang lain itu mau bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gaya kepemimpinan itu gaya kepemimpinan itu harus dapat juga gaya kepemimpinan yang demokratis.
yang mampu menerima kritikan atau saran dari bawahannya ataupun dari siapapun. Nah, dari dapat menerima saran atau kritikan, dan itu juga dapat membantu berjalannya MBS, berjalannya suatu yang diharapkan. Nah, kita lanjut kepada penerapan prinsip-prinsip MBS. Ada 7 yang disebut ada 7 prinsip-prinsip MBS dan sering juga disebut dengan K4 PUEA, yaitu yang pertama kemandirian, kedua itu keadilan, dan yang ketiga itu keterbukaan, keempat kemitraan, dan kelima partisipatif, dan yang keenam efisiensi, dan yang ketujuh akuntabilitas. Dan materi selanjutnya itu monitoring, evaluasi, dan pelapor MBS. Monitoring merupakan suatu kegiatan pengawasan, yaitu untuk mengawasi cara kerja supaya tidak menyimpang. Nah, di sini itu monitoring tugasnya untuk mengawasi pegawai ataupun suatu organisasi untuk supaya pekerjaannya tidak menyimpang dari apa dari peraturannya gitu. Nah, selanjutnya itu evaluasi merupakan proses pencapaian tujuan dan proses menilai untuk suatu program sekolah. Nah, pelapor itu merupakan suatu catatan hasil dari monitoring dan evaluasi. Nah, pelapor itulah hasil dari suatu catatan dari hasil monitoring dan evaluasi tadi. Jadi, tujuan pelaksanaan evaluasi ini dan pelaporan MBS ini, tujuannya itulah tujuan pelaporan dari monitoring dan evaluasi itu. Sekian penjelasan saya tentang materi MBS dari awal hingga akhir. Terima kasih.